Hai semuanya, pada video kali ini kita akan bahas topik bahasan lanjutan pada video sebelumnya mengenai jenis kalimat logika dan logika kuantor. Nah, video kali ini kita akan membahas mengenai contoh-contoh soalnya ya. Nah, untuk teman-teman yang belum lihat, boleh lihat di video part selanjutnya sebelum video kali ini. Topik bahasannya masih seputar yang ini ya, yaitu jenis kalimat logika dan logika kuantor. Silahkan disimak. Seperti biasa, mari kita belajar beredukasi bersama Mutiara. Nah, mari bahas mengenai contoh soal dari jenis logika kuantor ya. Nah, di sini ada 4 pertanyaan. Mari kita baca dulu untuk yang bagian yang putih. Tentukan apakah kalimat proporsi tersebut. Tentukan yang pertama adalah termasuk dalam kategori proporsi atomik atau majemuk. Yang kedua adalah tuliskan kalimat logikanya. Kalau sebelumnya kan kita sudah diberikan kalimat logika dan disuruh minta bikin tabel kebenaran. Untuk yang sekarang kita diminta untuk bikin kalimat logikanya. Lalu untuk yang ketiga adalah jika termasuk ke dalam proporsi atomik, tentukan benar atau salahnya. Dan jika termasuk ke dalam proporsi majemuk, buatkan juga tabel kebenaran serta tentukan benar atau salahnya. Dan apakah dia termasuk tautologi, kontradiksi, atau kontingensi. Ini ada beberapa soal. Soal yang pertama adalah angka 2 adalah bilangan genap. Yang kedua adalah angka 2 dan 4 adalah bilangan genap. Yang ketiga adalah untuk semua mahasiswa baru merupakan lulusan tahun 2025 atau tahun-tahun sebelumnya. Dan yang keempat adalah ada mahasiswa baru yang merupakan lulusan tahun 2025. Mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, mari kita bahas mengenai contoh soal nomor 1. Kalimat proporsinya adalah angka 2 adalah bilangan genap. Maka kita bisa jawab untuk proporsi di atas bisa dikategorikan mengenai proporsi atomik ya, karena memang dia hanya satu kalimat dan tidak disertai dengan beberapa operator logika yang menghubungkan satu proporsi dengan proporsi yang lain. Maka kita bisa kategorikan ini adalah merupakan proporsi atomik. Dan kalimat logikanya itu hanya cukup P saja ya, karena dia memang satu pernyataan. Dan nilai kebenarannya apakah benar dan salah, kita bisa analisa angka 2 memang betul bilangan genap ya, maka kita bisa sebut bahwa nilai kebenarannya adalah benar atau B. Dan dia termasuk tautologi. Tautologi dari mana? Karena dia proporsi atomik dan pasti nilainya itu hanya satu ya. Jadi kalau misalnya untuk bikin tabel kebenaran biasanya digunakan untuk proporsi majemuk saja. Selanjutnya untuk jawaban pada contoh soal nomor 2, kalimatnya adalah angka 2 dan 4 adalah bilangan genap. Nah, karena dia ada kata dan, berarti bisa kita kategorikan bahwa proporsi di atas merupakan proporsi majemuk ya. Dan kalimat logikanya adalah P konjungsi Q ya, karena ada kata dan di sana ya. Lalu nilai kebenarannya maka kita akan buat dulu, karena dia terdiri dari 2 variabel, maka dia terdiri dari 4 baris ya. BB, SS, untuk P-nya, untuk Q, BS, BS, dan hasilnya P konjungsi Q adalah BS, SS ya. Dan kita lihat karena hasil akhirnya adalah BSSS, ada satu yang benar, maka kita sebut ini termasuk dalam kontingensi. Karena ada yang benar walaupun hanya satu ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai contoh soal nomor 3. Ini untuk yang part 1 ya. Pertanyaannya adalah, untuk semua mahasiswa baru merupakan lulusan tahun